Halo, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kami dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang, kali ini kami akan menjelaskan mengenai positivisme dalam filsafat hukum. Baik, kami langsung aja menjelaskan dan sekaligus memperkenalkan diri kami pada bagian-bagian penjelasan kami nanti. Baik, nama saya Hermanto Wau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian positivisme. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini sama artinya dengan faktual, yaitu apa yang berdasarkan dengan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi dengan fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Jadi, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Menurut pendapat Comte, positivisme adalah nyata atau bukan khayalan. Jadi, menurut ilmu pengetahuan harus nyata dan bermanfaat serta diarahkan untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu, adapun tujuan utama yang dicapai oleh positivisme adalah untuk membebaskan ilmu dari kekangan filsafat metafisika. Baik, demikian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Herianto Saputra dari kelompok 6, tugas kelompok filsafat hukum dengan Bapak Dadang Sumarna SHMH. Di sini kami dari kelompok 6 akan mencoba membahas dan menjelaskan mengenai mazhab positivisme. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit sejarah dari perkembangan mazhab positivisme ini. Jika kita berbicara mengenai mazhab positivisme ini merupakan salah satu aliran modern yang berkembang banyak di berbagai negara di belahan dunia. Mazhab positivisme, jika kita berbicara mengenai sejarahnya, dapat kita tarik pada masa Hum pada tahun 1711 sampai 1776 dan dilanjutkan oleh Kant pada tahun 1804. Hum mengatakan bahwasanya perkembangan ilmiah harus diuji dengan percobaan. Kemudian Kant melanjutkan pokok-pokok pemikiran dari Hum ini dengan mengeluarkan suatu pikiran yang disebut dengan The Critique of Pure Reason. Kant mengatakan bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan harus ada suatu aturan-aturan yang mengatur perkembangan pemikiran manusia tersebut. Kemudian mengenai istilah positivisme ini pertama kali dikenalkan oleh Saint-Simon dan juga perkembangan prinsip-prinsip dari pokok-pokok pikiran positivisme hukum ini, yaitu dikenalkan oleh salah satu seorang kebangsaan Inggris, yaitu yang disebut sebagai Francis Bacon pada abad ke-17. Kemudian kita mengenal dalam aliran mazhab positivisme ini, yaitu yang kita sebut sebagai Auguste Comte, yang merupakan salah satu tokoh ataupun filsuf yang memperkenalkan mazhab positivisme ini. Auguste Comte mengatakan bahwasanya perkembangan pikiran manusia itu dibagi dalam 3. Yang pertama yaitu disebut sebagai masa teologis, yang kedua itu masa metafisis, yang ketiga yaitu pada masa positivis. Pada masa teologis, perkembangan pokok pemikiran manusia lebih cenderung pada pemikiran bahwasanya benda-benda memiliki jiwa-jiwa. Bahwasanya pada masa ini manusia lebih memuja dewa-dewa maupun patung-patung. Yang pada masa perkembangannya, pada akhirnya manusia hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Fajar, NIM 18 10 10 250 270. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan positisme. Auguste Comte dilahirkan pada tahun 1798 di kota Montpellier, Perancis Selatan. Ayah dan ibunya menjadi pegawai kerajaan dan merupakan penganut agama Katolik yang cukup tekun. Ia menikah dengan seorang pelacur bernama Caroline Massin, yang kemudian dia menyesali perkawinan itu. Dia pernah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah satu-satunya kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dari kecil, pemikiran-pemikiran Comte sudah mulai kelihatan. Kemudian, setelah ia menyelesaikan sekolahnya pada jurusan Politeknik di Paris pada tahun 1814 sampai 1816. Dia diangkat menjadi sekretaris oleh Saint-Simon, yaitu seorang pemikir yang dalam merespon dampak negatif Renaisme menolak untuk kembali pada abad pertengahan, akan tetapi harus direspon dengan menggunakan basis intelektual baru, yaitu dengan pemikiran empirik dalam mengkaji persoalan-persoalan realitas sosial. Pergaulan intelektual dengan Saint-Simon inilah yang kemudian membuat pola pikir Comte berkembang. Karena ketidakcocokan Comte dengan Saint-Simon, akhirnya ia memisahkan diri dan kemudian Comte menulis sebuah buku yang berjudul System of Positive Politics pada tahun 1824. Berawal dari pemikiran Plato dan Aristoteles, Comte mencoba mengembangkan menjadi positivistik. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu yang pertama, tempat utama dalam positivisme pertama diberikan pada sosiologi. Yang kedua, muncullah tahap kedua dalam positivisme empirio positivisme berawal pada tahun 1870 sampai 1090-an. Dan yang ketiga, perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indah Purnamasari. Saya dari kelompok 6, yaitu kelompok positivisme. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri positivisme. Yang pertama yaitu ada objektif atau bebas nilai, kemudian yang kedua ada fenomenalisme, dan yang ketiga ada nasionalisme, yang keempat ada reduksionisme, yang kelima ada naturalisme, dan yang keenam ada mekanisme. Kemudian yaitu ada metode filsafat positivisme. Filsafat positivisme menggunakan metode pengamatan, percobaan, dan perbandingan, kecuali dalam menghadapi gejala dalam fisika sosial, digunakan metode sejarah. Pengamatan digunakan untuk mempelajari astronomi. Kesemuanya ini berkaitan dengan ukuran waktu, dan adapun untuk ilmu fisika di samping pengamatan juga digunakan percobaan. Dalam percobaan ini pengamatan tak ketinggalan. Dalam mempelajari ilmu kimia, di samping percobaan dan pengamatan, digunakan juga metode peniruan atau artifisial. Dalam ilmu biologi menggunakan metode percobaan yang disesuaikan dengan kompleksitasnya gejala, maupun dalam sosiologi digunakan pengamatan, percobaan, dan perbandingan, dan bahkan metode sejarah. Ini digunakan untuk menguraikan gejala-gejala yang kompleks. Sekian dari saya, akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskannya, yaitu tentang fungsi filsafat positivisme. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdul Hafid. Baik, saya akan menjelaskan mengenai fungsi filsafat positivisme.
yaitu terbagi dari 3 ruang lingkup. Yang pertama perkembangan, yang kedua kemajuan, yang ketiga penekanan dari positivisme itu sendiri. Mengenai penjelasannya, yang pertama saya akan menjabarkan dari ruang lingkup filsafat positivisme itu dari perkembangan. Perkembangannya itu ketika orang mempelajari fungsi filsafat positivisme itu akan merasakan ketebalan dari optimis. Yang kedua itu dari kemajuan. Penjelasan dari ruang lingkup ini dari kemajuan filsafat positivisme itu kita akan merasakan kemajuannya dari fisik atau dari kebutuhan kita. Nah, sedangkan dari kategori ketiga dari ruang lingkup filsafat positivisme, penjelasannya itu yaitu dari dorongan filsafat positivisme itu sendiri. Dorongannya apa yang dirasakan orang yang mempelajarinya? Yaitu dorongannya orang tersebut akan merasakan keyakinan akan kebenaran apa yang mereka dapat atau apa yang mereka lihat atau yang mereka alami. Sedangkan untuk penjelasan dari fungsi filsafat positivisme yang lebih luas itu ada 2. Ini termasuk dari rahasia fungsi filsafat positivisme. Yang pertama yaitu kelebihan dari filsafat positivisme, yang kedua yaitu kelemahan dari filsafat positivisme. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari filsafat positivisme. Kelebihannya itu yang dirasakan itu secara fisik dan teknologi. Yang kedua dari empiris serta rasional. Jadi itu yang dirasakan orang ketika mempelajari atau memahami fungsi dari kelebihan filsafat positivisme. Maksudnya apa? Empiris dan rasional. Maksudnya orang tersebut bisa merasakan positivisnya itu atau positif dari berpikirnya atau dari tingkah lakunya dengan rasional yang nyata. Adapun kelemahan dari fungsi filsafat positivisme itu sendiri yaitu orang tersebut jika memahami akan kekurangan filsafat positivisme ini, yaitu dia cuma bisa memahami ataupun bisa kerangka berpikirnya hanya secara yang terlihat ataupun hanya secara fisik. Jadi tidak valid, pemahamannya secara valid itu. Ketika orang yang tahu tentang dari kelemahan filsafat positivisme. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya, atau melanjutkan dari penjelasan rekan-rekan saya tadi saya cukupkan. Akan tetapi saya akan mengulas ataupun akan membacakan apa yang rekan-rekan saya tadi jelaskan atau rekan-rekan saya jabarkan kepada semuanya. Yang pertama yaitu dari sejarah positivisme, kemudian perkembangan positivisme, kemudian ciri-ciri positivisme, metode positivisme. Untuk
rekan-rekan atau sahabat-sahabat semua yang melihat video ini kiranya kurang memahami apa yang kami sampaikan atau kami jelaskan, bisa mengambil referensi dari yang lain ataupun bisa dipelajari lebih dalam. Semoga apa yang kami sampaikan atau kami jelaskan dari awal materi mengenai positivisme semoga bisa dipahami, bermanfaat bagi kami pribadi semuanya dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang melihat video ini, yang mana telah kami sampaikan dalam materi positivisme. Terima kasih.